Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang sekali lagi di forum virtual Solver Society by IKRA. Hari ini temanya adalah Unlocking the Agriculture Data Revolution. Ya. Sekali lagi perkenalkan, saya Fajar Zaman yang akan menjadi moderator dalam kegiatan diskusi malam ini. Buat seluruh partisipan yang dapat kesempatan join di kegiatan malam ini, jangan lupa untuk ikut terus kegiatan sampai selesai, drop pertanyaan kalian, nanti silakan tanyakan. Yang paling menarik di kolom chat ke host ya, jadi ditanyakan ke host ya, ke host IKRA Indonesia. Dua partisipan yang pertanyaan yang menarik dan join sampai akhir akan ditanyakan langsung pertanyaannya ke panelis kita ya, nanti kita pilih. Untuk semuanya ikut kegiatan forum malam ini, silakan update ya aktivitas kita, keseluruhan kita dengan tag dan mention ke Instagramnya @ikra_id ya, jadi ikra_id dan hashtag Solver Society dan hashtag Solver Generation. Jangan lupa caption kesannya ya, mengikuti kegiatan malam ini ada statement-statement yang bagus, monggo disebarkan ke teman-teman yang lainnya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, di kegiatan kita hari ini akan ada beberapa speaker yang akan sharing pandangan dan pengalamannya bersama teman-teman semua. Di tengah-tengah kita sudah hadir para panelis yang ahli bidangnya. Saya akan perkenalkan nih, para panelis kita hari ini satu persatu. Yang pertama adalah ini Bapak Pemasnya. Kita panggilkan Bapak Zaki Hakim ya. Zaki Hakim mendapat predikat master dari Cornell University untuk bidang International Agriculture and Rural Development. Sebelumnya ia merupakan lulusan dari UGM jurusan Business Administration and Management. Saat ini menjabat sebagai founder dari PT BDE Management Resources, sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang consulting untuk sustainable agriculture. Beliau juga pernah mengelola perkebunan sawit ya, dan koperasi petani seluas 20.000 hektar di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Setelah itu menjabat sebagai direktur program dan sekretaris yayasan IDH yang menghubungkan antara donor internasional, perusahaan global dengan petani kopi, kakao, sawit, rempah-rempah, karet, dan petambak udang. Ya. Pak Zaki saat ini juga tengah fokus dalam tugas sebagai asisten penasihat khusus bidang iklim untuk Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Wah, ini segudang nih di agriculture pengalamannya. Halo, malam Mas Zaki, saya panggil Mas aja ya. Gimana kabarnya malam ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Segar nih, hijau-hijau nih Mas Zaki. Iya, hijau. Kalau kita di agriculture makin muda ya Mas Zaki ya. Iya. Segar terus ya. Karena ketemu udara segar terus. Udara segar. Iya, tadi udah sempat di Sumatera Selatan, Kalimantan, pasti udah keliling nih di berbagai kota di Indonesia. Kemudian satu lagi Mas Yudi Rahadian. Mas Yudi Rahadian memulai karir sebagai telecommunication engineer. Wah, ini beda banget ya. Satu agriculture, ini engineer nih. Tapi apa hubungannya nih? Ia telah bekerja di 16 negara di seluruh dunia sebagai telecommunication consultant untuk telekom operator. Ya, jadi udah melanglang buana ini. Mas Yudi menjabat sebagai founder dan CEO TechBros yang berfokus terhadap digital innovation, termasuk IT dan telecommunication hardware dan software services. Spesialisasi dari Mas Yudi adalah IoT, 5G, termasuk proyek yang sedang Mas Yudi kerjakan nih terkait IoT pada agriculture nih, yaitu Ontelmu. Nah, ini saya pernah lihat nih. Ada proyek-proyek yang berkaitan dengan peternakan sapi ini, masih ntar bisa cerita ya, yaitu AI-driven solution to boost dairy and milk production. Halo malam Mas Yudi, apa kabar? Halo Mas Fajar, kabar baik alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Fajar? Alhamdulillah. Ini Mas Yudi ini dari engineer pindah ke petani katanya Mas Yudi ya? Iya, petani, peternak, lagi petambang Mas. Lagi bertambang. Jadi dengan background engineer nih juga masuk ke ranahnya agriculture. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan sekali lagi terkait beberapa tata tertib agar diskusi tetap kondusif ya. Pertama, mohon untuk mute mikrofon teman-teman, jangan lupa. Kemudian pertanyaan selama diskusi bisa langsung disampaikan ke kolom chat secara private ya. Jadi nggak all tapi private.
ya ke private ke IKRA Indonesia. Jadi ada akun khusus di Q&A yang akan saya bacakan selama diskusi berlangsung. Kemudian ikuti sesi forum sampai akhir karena di akhir sesi ada feedback form yang dapat diisi sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Oke. Sebentar. Oke, kita mulai diskusinya. Mas Yudi, Mas Zaki siap? Udah kayak kuis aja. Bagi-bagi ini pertanyaan. Oke, saya mulai dengan mau share fakta singkat nih mengenai agriculture. Dari moderator boleh di-share. Ada sedikit fakta yang bisa kita mulai untuk kita buka diskusi malam ini. Mungkin sudah on untuk di-share. Oke. Oh, belum apa, udah Pak Presiden muncul. Nah, yang pertama, salah satu negara penghasil komoditas pertanian terbesar, termasuk komoditas tropis, penghasil sawit, kelapa, karet terbesar di dunia, serta menduduki peringkat 3 penghasil padi, kakao, biji kopi, dan rempah-rempah. Ya, itulah Indonesia ya. Dan kemudian faktanya juga terhadap agriculture di Indonesia, jumlah petani per 2019 mencapai 33 juta orang. Adapun dari jumlah tersebut, petani muda itu berusia 20-39 tahun hanya 8%. Ya, jadi kebayang angka produktivitasnya mungkin hanya 8% atau setara dengan 2,7 juta orang. Jadi secara komposisi jomplang ya. Dan terakhir pada tahun 2018 produksi sawit Indonesia mencapai 32 juta ton. Menurut data Investopedia, 50% sawit dunia diekspornya dari Indonesia nih. Ya, dengan total 17 miliar dolar. 17 miliar dolar ya, bukan 17 juta dolar. Nah, ini adalah fakta yang mungkin kita akan mulai untuk membahas tentang faktanya sektor agriculture di Indonesia nih. Saya mungkin mulai bahas nih, nanya nih, ngobrol sama Mas Yudi, Mas Zaki ya. Sebelum kita mulai lebih jauh dan dalam bahas terkait dengan agriculture di Indonesia, mungkin pertanyaan pertama saya ajuin ke Mas Zaki nih, ya, selaku agriculture expert, ya. Menurut Mas Zaki, sebenarnya apa sih yang masuk dalam scope agriculture? Kalau kita lihat kan mungkin selama itu mungkin ada di lapangan gitu ya, menghasilkan, apakah itu masuk scope agriculture dan apakah masih relevan ya jika Indonesia sekarang disebut negara agraris ya? Kita sementara masih import beras, jagung ya, gula, tebu, bahkan kacang kedelai sekalipun yang sehari-hari kita makan untuk konsumsi ya. Mungkin boleh share Mas Zaki curhatan-curhatan ini, silakan nih Mas Zaki, banyak nih fakta-fakta yang mau dibuka, silakan Mas. Oh, ya, terima kasih. Mungkin ya ini pertanyaannya udah banyak orang suka tanya dan juga jadi bahan obrolan, baik mulai dari di tingkat istana bahkan sampai di warung kopi ya. Pertanyaannya sebenarnya temanya bukan tema yang asing lagi ini sih. Tapi menjelang 17 Agustus mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu, karena temanya mengenai kemerdekaan, kata kuncinya mungkin di sini nanti akan lebih banyak mengenai memilih atau pilihan, punya nggak kita pilihan. Nah, nanti balik lagi ke tema mengenai pilihan ini, tapi menjawab pertanyaan tadi, sektor pertanian itu sebetulnya mencakup segala sesuatu yang terkait sama pertanian, perkebunan, bahkan berburu, kehutanan, dan juga aquaculture atau perikanan gitu. Nah, apakah Indonesia masih masuk negara agraris? Kalau berdasarkan data, ya sebetulnya mungkin udah enggak ya. Indonesia kalau dari beberapa indikatornya, misalnya dari GDP gitu, GDP Indonesia di tahun 80-an itu ya 24% masih disumbang dari pertanian, tapi hari ini udah cuma tinggal sekitar 13% dari pertanian. Itu kalau dari sektor dari sumbangan terhadap produksi nasional brutonya, domestik bruto. Tapi kemudian kalau dari serapan tenaga kerja,
ya sama juga dari 80-an itu di atas 60% dari penduduk Indonesia itu bekerja di sektor pertanian, tapi hari ini udah cuma tinggal 27%. Nah, apakah hal ini hal yang baik atau yang kurang baik? Ya, itu sebetulnya konsekuensi dari pembangunan Indonesia, dari pembangunan dari zaman dari sejak kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, kemudian masa reformasi. Dan konsekuensi logisnya adalah ya kalau negara yang berdasarkan teori pembangunan, negara yang akan masuk kelas menengah akan lebih sedikit orang yang bekerja di sektor pertanian. Makin banyak dia akan ada di sektor manufaktur, kemudian juga lebih banyak di sektor jasa. Ya, pertanyaannya sekarang masih mau kita pertahankan nggak sektor pertaniannya? Tadi Pak Fajar tadi sempat bilang bahwa tenaga kerja pertanian yang masuk usia muda itu hanya tinggal 2,7 juta. 2,7 juta atau 8%. Ya, usia mediannya itu sekitar 45 atau 49 tahun untuk petani Indonesia, dan dengan tren yang ada kemungkinan Kementerian Pertanian pernah bilang yang 42 tahun dari sekarang udah nggak ada lagi petani di Indonesia. Nah, balik lagi tadi, jadi pilihan ke kita, apakah kita yang sekarang katakanlah yang hadir di sini mayoritas sudah masuk ke kelas menengah, masih pada mau nggak ke bertani? Dan untuk bisa mengambil pilihan itu konsekuensinya adalah ya kita harus punya datanya sehingga kita bisa mengambil informed decision untuk memilih mau bergerak katakanlah di bidang teknologinya pertanian, atau informasi teknologi di bidang manufaktur atau yang lain. Nah, kalau mengenai data dan misalnya tadi beras dan gula dan jagung, sebetulnya sih dari zaman SBY itu produksi beras kita itu sebetulnya lebih besar daripada konsumsinya. Hanya ada selisih sekitar 1 juta ton. Jadi produksinya 31 juta ton beras, konsumsinya 30 juta. Jadi ada 1 juta. Nah, tapi karena bedanya tipis sekali dan barangnya itu ada di mana, katakanlah surplusnya ada di Jawa, sementara di Aceh kurang, atau misalnya di Kalimantan Barat kurang. Kadang-kadang sulit gitu, mau harus dari apakah lebih murah untuk tanda kutip impor dari Jawa ke Kalimantan Barat atau ke Aceh, atau lebih murah dari Aceh itu impor dari Vietnam atau Thailand. Itu satu masalah. Kemudian juga apakah berasnya juga yang kita mau semuanya itu beras yang kualitas yang kita inginkan gitu. Ada beberapa beras-beras khusus kayak beras Jepang atau beras apa kan kita juga mau coba dari beras yang lain, sehingga ya dari produksi kita yang 31 juta ton beras masih ada 1 juta yang kita ekspor. Nah, hari ini produksi beras kita kalau berdasarkan data dari BPS itu juga sekarang selisihnya, sekarang surplusnya sekitar 4 juta sampai 5 juta per tahun. Nah, tapi itu tadi masalahnya tetap di mana dia, dan ini yang jadi permasalahannya, datanya itu yang andai kata bisa lebih transparan dan bisa lebih terbuka sehingga tidak jadi polemik politik lagi. Jadi kita semua yang hadir di sini bisa jadi tahu, oh bisa aja kita impor beras, tapi ini karena kita pengen cicip dari beras yang lain, atau karena ini untuk kecepatan untuk memenuhi kebutuhan beras di daerah di pulau terluar seperti itu, dan yang nggak harus semuanya diimpor dari Jawa. Atau masalah jagung. Jagung itu kita produksi sekitar 29 juta per tahun, sementara impornya sekitar 500.000. Itu pun juga untuk impornya itu ternyata untuk lebih banyak untuk masalah harga, penyesuaian harga. Karena juga produksi jagung juga nggak merata, dan sebagian kalau nggak sebagian besar itu banyak untuk industri dan untuk pakan ayam. Nah,
karena kita kelas menengahnya juga naik, kebutuhan dagingnya juga naik, dan pakan ayamnya juga makin, kalau kalau jagungnya kurang dan harga jagungnya naik, ya jadinya harga ayamnya juga naik. Kalau harga ayamnya naik, ya biasanya kita juga yang di kota, yang di mana atau lagi menjelang Lebaran itu juga udah pada teriak-teriak kok harga ayam mahal gitu. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana, harga ayam mahal atau harga jagung yang mahal? Kalau harga jagungnya dimurahin, berarti kita harus impor. Tapi petani yang teriak. Lagi pilihan tadi, pilihannya dari kita sebagai konsumen atau kita sebagai kelas menengah itu maunya yang mana. Gula juga begitu. Kalau gula mungkin lebih parah kejadiannya karena gula juga udah sulit untuk masalahnya adalah produksinya makin menurun karena lahannya juga makin berkurang. Kapasitas pabriknya juga udah segitu-segitu aja. Kalau kita mau memperluas produksi gula, berarti kita harus memperluas lahannya. Yang berarti kita ada konsekuensi, ada persaingan lahan. Apakah lahan di Lampung katakanlah harus ada hutan lindung atau apa tetap dibuka untuk gula. Jadi masalah pilihan lagi. Nah, kalau ada datanya yang terbuka, ya mungkin baik itu pemerintah, baik pun itu para pemangku kepentingan di daerah maupun di kota, itu bisa langsung melihat, ya boleh deh kita terpaksa naikin produksi gula dengan mengorbankan hutan gitu, atau jangan deh, hutannya kita lebih pentingkan daripada kita produksi gula, sisanya ya udahlah kita impor aja terpaksa. Mungkin kita harus mengurangi konsumsi gula aja deh, misalnya seperti itu. Jadi ya balik-balik lagi ya kuncinya di pilihan, dan pilihan yang bagus bisa kita ambil kalau kita ada datanya. Thank you. Ini saling interconnected ya, Mas Zaki ya. Artinya nggak bisa kita ngelihat produktivitas naik itu karena simply supply pupuk yang harus dijaga atau segala macam ya. Dan ini melihatnya juga karena orang atau pelaku di agriculture ini kan nggak banyak ya. Artinya apakah ini jadi seksi ya di Indonesia, kan artinya jadi tanda tanya kenapa orang pada nggak mau ikutan di agriculture sector ya. Tapi kita coba lihat nih di negara maju gimana nih. Kita coba belajar dari negara maju, contohnya di Jerman ya. Nah, ini untuk Mas Yudi nih. Mungkin cukup tahu gimana sistem pertanian di Indonesia ya. Dan kira-kira apa nih Mas Yudi yang bisa kita pelajari kalau kita melihat teknologi pertanian yang saat ini digunakan katakanlah di Jerman atau di Eropa secara umum, Mas Yudi. Silakan Mas Yudi. Iya, makasih Mas Fajar. Jadi menarik sekali tadi bahasan dari Pak Zaki ya. Saya juga setuju. Jadi memang untuk yang sistem agriculture yang ada di Indonesia, seperti yang kita tahu kan sekarang masih ada bisa dibilang ada sedikit gap ya di antara supply dan demand-nya, khususnya untuk yang orang-orang yang tinggal di perkotaan dan orang-orang yang tinggal di pedesaan seperti itu. Kan ya Mas Fajar ya, kita juga tahu yang sekarang petani-petani itu kan biasanya atau peternak itu kalau mau mengirimkan barang dari hasil pertanian atau peternakan mereka ya, misalkan dari pulau-pulau terjauh, terluar itu kan pasti ditampung dulu ya, yang ibaratnya ada tengkulaknya dulu, setelah itu baru dikirim, yang itu bisa dibilang sangat merugikan mereka ya, sebagai orang yang menghasilkan, yang memproduksi dan sebagainya. Biasanya kan orang yang memproduksi itu kan yang paling dapat untung banyak, kalau ini kan enggak seperti itu. Nah, kalau di Eropa sendiri, karena infrastrukturnya sendiri, Mas Fajar, Pak Zaki, itu memang sudah well established ya, kalau saya bilang, tidak hanya dari sisi supply chain logistiknya, maksudnya itu lebih dari maksudnya dari titik A ke titik B gitu ya, untuk supply-nya, dan demand-nya juga cukup besar. Di Jerman sendiri itu untuk harga-harga sembako ya bisa dibilang itu pemerintah selalu mengusahakan agar harganya stabil, Mas Fajar. Jadi ibaratnya tuh untuk pembelian bahan-bahan baku ya seperti roti dan sebagainya itu sampai ketahanan pangannya itu sampai mungkin 100 tahun ke depan tuh harganya akan tetap sama gitu ya. Walaupun inflasi, walaupun pandemik menerjang dan sebagainya, tapi mereka akan mengusahakan agar sembako itu atau kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dan tidak memberatkan mereka khususnya di harga. Kalau saya pikir
Itu satu ya kelebihannya dari Jerman gitu ya, karena mereka kan punya akses langsung gitu ya, ibaratnya semuanya menggunakan jalan tol gitu ya. Mungkin ada juga misalkan lah katakan supply dari Spanyol, dari Portugal, dari macam-macam itu kan bisa diakses darat secara langsung gitu ya, Mas Fajar dan Pak Zaki. Jadi mereka untuk ketahanan pangannya atau stoknya itu lebih terjamin gitu ya. Nah, itu satu. Kedua dari sisi teknologi. Jadi teknologi ini kan sebenarnya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan gitu ya, tapi mereka juga merata gitu ya. Jadi semuanya bisa merasakan manfaat dari teknologi. Ketika kita berbicara teknologi, lagi-lagi kita berbicara mengenai infrastruktur. Jadi untuk yang namanya teknologi kita membutuhkan internet. Nah ini hampir di seluruh desa gitu ya, maksudnya pemukiman yang memang di situ ada penduduknya, mereka memang di cover dengan internet. Yang internetnya tuh tidak hanya digunakan untuk keperluan seperti streaming, keperluan untuk belajar daring, work from home dan sebagainya, tapi memang diutilisasi untuk use case yang mereka namanya Internet of Food and Farm gitu ya. Jadi di Jerman itu, di Eropa khususnya ya, ada salah satu funding gitu ya, turunan dari mungkin dari EU yang di Belgium itu saya lupa namanya H2020. Jadi X2020 itu mereka tujuannya adalah bagaimana bisa mengutilisasi teknologi internet untuk keperluan seperti Internet of Food and Farm atau namanya IOF 2020, bisa diakses nanti websitenya di Google, dan juga untuk kebutuhan lainnya seperti AI, Big Data Analytics, Machine Learning dan sebagainya, Mas Fajar. Ini ibarat kata kan kita kayak semacam mengkolaborasikan antara pertanian, agriculture, peternakan dengan teknologi expert. Gitu ya. Kalau saya pribadi, saya bukan ahlinya di bidang agriculture, saya cuma penikmat gitu ya. Nah di situ makanya di sini kita bertemu dengan contohnya peternak gitu ya. Kenapa kita ini background aja latar belakang, kenapa kita dulunya waktu saya awal mendirikan startup namanya Ontelmo gitu ya. Itu kita berangkat dari pain point-nya para peternak yang sering kecolongan gitu ya bahasanya ketika sapinya itu sedang birahi gitu ya. Nah, ini kan pasti adalah kerugian besar untuk para peternak ketika sapinya tuh siap diinseminasi. Di situ di Belanda sendiri gitu ya, sudah mereka tuh kan memang penghasil keju ya, dairy cow ya. Jadi ada kan namanya keju Gouda ya. Jadi mereka tuh sangat concern sekali dengan sumbernya susu tersebut gitu ya dari sapi. Jadi bagaimana caranya biar mereka bisa memproduksi lebih banyak susu, otomatis kan sapinya juga harus dijaga, dirawat dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknologi. Jadi di situ kita menggunakan teknologi IoT untuk estrus detection gitu ya, di mana sapinya akan terdeteksi behaviornya seperti apa ketika mereka memang pengen mereproduksi dan juga nantinya ketika mereka akan melahirkan seperti itu. Seiring berjalannya waktu, karena kita tahu untuk menggunakan sensor itu terlalu mahal, makanya kita hanya menggunakan object detection. Nah, use case-nya lebih banyak lagi. Di situ kita memprediksi berat badan sapi hanya dengan menggunakan image recognition gitu ya. Jadi di sini kebetulan ada peternak-peternak itu yang menggunakan bisnis model namanya sistem leasing. Jadi ketika sapi itu baru lahir, umur 8 minggu, itu mereka langsung melakukan auction. Siapa yang mau beli sekitar 400 euro, nanti kalau ada yang beli dikasih sertifikat, nah dari situ biaya pemeliharaannya dibebankan untuk pembeli. Gitu ya. Jadi 100 euro per bulan sampai sapi itu siap potong. Gitu kan. Nah ini mungkin yang tadi bisa dibilang, tadi kan banyak Mas Fajar, Pak Jaki bilang banyak petani-petani peternak yang berkurang gitu ya. Mereka lebih mungkin ibaratnya lebih memilih menjadi kaum urban gitu ya daripada menjadi peternak atau petani gitu kan ya. Seperti itu contohnya. Jadi di sini memang kita mencoba untuk sebenarnya
untuk bisnis model seperti ini kan bisa dibilang direplika di Indonesia gitu ya, dan tidak hanya untuk petani peternak, tapi juga teknologi expert yang bisa menghubungkan antara supplier dengan user seperti itu, Mas. Jadi satu lagi, infrastruktur itu penting. Mungkin kalau untuk di luar teknologi saya bukan ahlinya ya, karena kan memang sekarang lagi dibangun jalan tol, dibangun tol laut dan sebagainya, tol langit juga. Tapi ya itu teknologi itu bisa nantinya dibikin kayak konsepnya Amazon, Mas Fajar. Amazon itu mereka kan mengumpulkan semuanya di pooling gitu ya, ibaratnya kan tengkulaknya gitu Amazonnya. Jadi mereka nanti akan memprediksi gitu ya dengan menggunakan big data, kira-kira orang ini lebih dekat ke gudang yang mana. Nah di situ kan bisa dilihat estimasinya berapa lama untuk pengiriman, yang nantinya akan menumbuhkan banyak use case baru, banyak lapangan pekerjaan baru dan sebagainya. Karena ya itu tadi Mas Fajar, Pak Zaki, untuk ketahanan pangan sendiri itu kan kita mesti ada sesuatu yang bisa kita genggam gitu ya. Kalau selama ini kan kita cuma tahu berdasarkan data-data yang secara konkretnya kita tidak tahu. Itu ibaratnya rekening bank ya Mas Fajar, ada 1 miliar tapi kita nggak bisa ambil semua gitu kan. Nah itu sih ya, kalau dari saya Mas. Sorry kalau kepanjangan. Siap. Ya. Thank you banget Mas Yudi ya. Tadi ada beberapa inspirasi ya dari apa yang dilakukan salah satunya di Belanda, di Jerman. Nah, jadi di balik keju-keju udah ada tangan-tangan Mas Yudi ya. Sentuhan Mas Yudi di produktivitas sapinya. Jadi kalau saya tadi tangkap, intinya data yang kita butuhkan juga harus kita enabling ya. Nggak bisa kita mengandalkan data-data yang sifatnya bulanan, tahunan, dan kita tidak bisa melakukan eksekusi on top of operational decision ya. Jadi kita pengen dioptimasi, tapi kalau nggak ada data operasionalnya gimana? Dan itu mungkin dilakukan di beberapa sektor, di beberapa negara untuk agriculture, mereka enabling the electronic system dan digitalisasi itu maksudnya salah satunya ya. Alright, thank you banget Mas Yudi. Kita move ke section berikutnya ya. Ini ada satu hal yang mungkin saya ingatkan lagi ya. Untuk pertanyaan dapat ditanyakan secara private melalui akun IKRA Indonesia ya. Jadi bisa akun IKRA Indonesia di dalam Q&A. Pertanyaan terpilih akan langsung ditanyakan saat sesi Q&A nanti ya. Oke, kita punya video nih, cuplikan berita dan grafik mengenai bagaimana kondisi agriculture saat menghadapi hal-hal yang anomali ya. Mungkin boleh disiapkan videonya. Oke, kita coba tonton dulu, silakan. Sektor pertanian memiliki peran penting untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakat Indonesia. Walaupun sebagai negara agraris, sayangnya Indonesia masih banyak mengimpor bahan makanan. Seperti beras dari Thailand, jagung dari India, gula tebu dari Thailand dan Australia, dan masih banyak lagi lainnya. Selain kerap produktivitas dan permintaan tidak sebanding, banyak sekali rintangan yang harus dihadapi oleh petani Indonesia agar dapat bersaing dan lebih produktif. Permasalahan yang dihadapi antara lain lahan yang semakin menyusut, kurangnya minat anak muda untuk menekuni sektor ini, teknologi pertanian yang tidak up-to-date, cuaca yang sulit diprediksi, dan permasalahan lainnya. Dengan memanfaatkan data, banyak hal yang bisa diselesaikan. Salah satunya di sektor agrikultur ini. Beberapa implementasi data yang bisa digunakan untuk membantu para petani mewujudkan ketahanan pangan Indonesia adalah: 1. Dengan mengelola data dapat membantu memerangi kelangkaan pangan dan memberdayakan petani. Yang kedua, dapat memprediksi dan memitigasi penyakit dan hama tanaman. Yang ketiga, mampu memprediksi dampak dari perubahan iklim, sehingga meminimalkan gagal panen.
Yang keempat, dapat memprediksi total produksi saat panen raya dan yang pastinya dapat memberikan gambaran kondisi tanaman dan tanah. Yuk jadi Solver Generation, kita kerjakan proyek mengenai agriculture dan smart farming. Oke, tadi iklan dari videonya. Kita sekarang masuk pembahasan ya. Video tadi menceritakan beberapa permasalahan di agriculture dan apa solusinya jika kita memanfaatkan data. Sebagian contoh saja. Ya, jadi tema sesi kedua ini adalah more data, better farms. Ya, kita akan banyak berdiskusi terkait dengan role data untuk sektor agriculture dan bagaimana membangun sustainability dan resilience. Ya. Nah ini saya mungkin mau balik lagi ke Mas Zaki ya, yang tadi saya pahami kan Mas Zaki itu terlibat aktif di beberapa government inisiatif ya Mas Zaki ya. Salah satu mungkin di Kemenko Marves, dan yang saya tahu ada satu hal inisiatif lumayan strategis nih mengenai ketahanan pangan ya. Jadi kalau dari yang Mas Zaki ketahui ya, apa sih yang mungkin bisa kita siapkan di masyarakat ya, dan mungkin lain dengan apa yang yang diagendakan ya, mungkin dari government mungkin atau mungkin dari sisi swasta gitu ya. Movement apa yang sebenarnya mungkin bisa kita siapkan untuk ketahanan pangan ini, Mas Zaki, yang Mas Zaki ketahui tentang ketahanan pangan di Indonesia? Terima kasih. Tapi hari ini saya nggak pakai topi pemerintah ya. Jadi saya pribadi aja. Lepas peci dulu, Mas. Nah, jadi kalau kalau kita bicara ketahanan pangan, mohon maaf, tapi pengertian secara umum ketahanan pangan di Indonesia ini kelihatannya kebanyakan ditangkap sebagai makanan. Pangannya ada di Indonesia, ada jagungnya ada. Nah, tapi kalau berdasarkan kategorinya FAO dari tahun 90-an itu sebetulnya yang termasuk ketahanan pangan adalah ada pangan yang affordable. Jadi kalau barangnya ada tapi harganya mahal, ada ayamnya, ada dagingnya, ada berasnya, ada cabenya, tapi nggak mampu dibeli, nggak ketahanan pangan juga namanya. Kemudian ada pilihannya. Jadi ada pangannya, tapi kalau kita tiap hari makannya beras sama telur sama garam, terus tiap hari, itu juga nggak ketahanan pangan. Jadi harus ada variasinya. Yang berikutnya, harus ada nutrisinya. Kalau adanya, katakan misalnya di satu daerah adanya produk daging olahan yang udah turunan kesekian gitu kan, yang istilahnya makanan yang yang beli di warung daging tapi yang nggak tahu itu daging apa tadinya gitu, langsung dimakan, ya nutrisinya itu juga kurang gitu. Atau minuman bersoda gitu kan, ya ada gulanya tapi secara kesehatan itu kurang. Nah itu juga nggak memenuhi ketahanan pangan. Nah jadi kategorinya banyak. Nah berdasarkan dari kategori itu tadi saya juga setuju dengan apa yang Pak Yudi sampaikan. Itu yang belum ada di Indonesia adalah mengenai kestabilan harga tadi, masalah affordability. Kalau benar gitu di Jerman bisa 100 tahun harganya itu dipastikan akan sama terus, ya itu sekarang yang menjadi, kalau kita datang langsung ke daerah gitu, ke Cianjur, ke Pangalengan atau ke sentra-sentra produksi gitu, kalau mereka harga cabai 90.000 mereka nggak happy. Mereka lebih baik harga cabai stabil di 20.000. Udah gitu aja. Jadi mereka bisa tahu nih produksinya kapan dia mesti beli, kapan beli bibitnya berapa gitu kan, harga bawang juga stabil. Karena begitu harganya 90.000, itu nanti ada operasi pasar. Jadi mereka misalnya punya stoknya harus dijual juga dengan harga murah, nggak untung juga gitu. Nah, tapi begitu harga jatuh, itu juga nggak ada operasi pasar atau gimana, sehingga harga cabai yang harusnya katakanlah lebih baik di harga 20.000, jatuh di bawah 10.000, ya rugi petaninya gitu kan. Nah
hal-hal seperti itu yang kalau memang secara makro ada solusinya, karena tadi misalnya tadi di video tadi bisa diprediksi kapan panennya, kapan kemungkinan gagal panen atau karena tadi perubahan iklim segala macam, ya itu bagus sekali kalau ada datanya. Nah, kemudian juga mengenai ketahanan pangan tadi, akhirnya juga sebetulnya mayoritas dari sektor pertanian yang pindah ke manufaktur itu artinya dia punya pilihan, dia punya skillnya, dia punya pengetahuan, dia punya kapasitasnya untuk bekerja di sektor yang lain. Kebanyakan yang tertinggal di tanda kutip tertinggal di sektor pertanian adalah yang mereka yang nggak punya pilihan lagi. Jadi ya cuma bisa di pertanian aja. Apakah mereka nggak punya skill di pertanian? Justru mereka tinggi skillnya, tapi tidak dihargai oleh pasar. Saya setuju lagi dengan kata Pak Yudi tadi, misalnya tadi ada teknologi gitu yang melihat dan mendata skill-skill petani ini satu persatu, atau skill-skill anak mudanya, atau skill yang udah lebih senior, disambungkan dengan kebutuhan pertaniannya, itu ya dengan usernya itu bisa jadi solusi juga. Katakan misalnya petani kopi. Petani kopi itu setiap tahun itu sebetulnya butuh tenaga-tenaga ahli yang jago untuk sambung samping, sambung pucuk untuk meningkatkan produktivitas kopi per hektar kopi per hektar per tahunnya gitu. Dan itu nggak bisa sembarangan orang itu yang bisa nyambungnya itu. Tapi siapa sih yang tahu, siapa sih yang punya datanya, orang-orang yang punya skillnya itu untuk sambung samping atau sambung pucuknya itu yang bisa meningkatkan. Kalau ada datanya, bisa aja dia yang tadinya dia dibayar satu pohon misalnya Rp500, karena dia punya datanya selama 3 tahun terakhir, dia bisa nyambung meningkatkan produktivitas hingga 2 kali lipat. Ya mungkin dia yang tadinya pasang harga Rp500 per pohon, sekarang bisa pasang ini 1.000 atau bahkan 2.000 per pohon. Kemudian dia bisa kayak model kayak Gojek gitu, kita bisa pilih gitu kan, saya mau driver yang ini, saya mau petani yang ini yang punya skill ini yang untuk ini, atau misalnya yang paling jago untuk panennya. Nah, itu kita bicara tadi dari data makro langsung ke data mikronya. Nah, petani beras, kita juga dipaksa terus untuk produksi beras. Tapi beras itu sebetulnya bukan produk yang mempunyai high value, bukan yang value-nya tinggi. Yang high value tinggi kan misalnya kalau petaninya nanam kopi, kakao, atau duren, atau misalnya manggis, atau misalnya sayur mayur, wortel, kentang, dan lain-lain. Nah, kenapa nggak ke sana gitu. Nah, kalau dan apakah petani kita nggak bisa? Bisa, mereka punya skillnya untuk nanam segala macam. Tapi yang mereka nggak punya adalah kemampuan untuk bisnis plan-nya, kemampuan untuk planningnya, dan untuk kapan dia harus pupuk, kapan harus ini. Nah, apakah di Indonesia anak mudanya semuanya lari ke non pertanian? Nggak juga. Para sarjana pertanian kita larinya kemana? Atau para lulusan dari SMK pertanian larinya ke kelapa sawit. Itu tadi Pak Fajar tadi udah buka data bahwa 50% sawit dunia itu datangnya dari Indonesia, karena Indonesia produktivitas sawitnya tinggi sekali gitu. Gitu kan. Sawit itu precision agriculture. Jadi setiap lubang tanam itu benar-benar dihitung berapa pupuknya, berapa liter airnya, berapa kalau dikasih pestisida, berapa gram pestisida yang harus dikasih, terus kapan dia panen, setiap hari dilihat datanya gitu. Oh, ini pohon ini akan panen sekian kilogram, pohon yang itu sekian kilogram, kapan dia mesti panen, semua datanya ada gitu. Nah, mindsetnya tuh udah ada untuk yang di sawit. Kenapa enggak teman-teman yang ada atau anak-anak muda yang ada di sawit dikasih kesempatannya, dikasih aksesnya, diambil skillnya, di tap in untuk mereka terus pindah ke katakanlah bertani kentang atau bertani sayur mayur, brokoli, kale, terong Jepang, apa segala macam, yang nilai ekspornya atau nilai dalam negerinya atau nilai ekspornya juga lebih tinggi, duren, manggis segala macam. Nah, kemudian ya tadi
mindset dan obsesi terhadap data sekecil-kecilnya seperti di sawit diterapkan ya di duren, diterapkan di manggis, diterapkan di yang lain-lain, itu sebetulnya bisa jadi pembuka untuk bahwa ya kalau mau tadi pilihan Indonesia mau jadi negara agraris dalam arti eksportir pertanian yang yang besar di dunia, ya itu kesempatannya. Nah, masih bisa sekarang. Jadi kalau yang tadi kita bilang, kalau tadi saya bilang bahwa Indonesia sudah bukan negara agraris, tapi masih bisa. Masih bisa ya. Thank you. Masih bisa dan semoga masih mau ya Mas Zaki. Kalau motivasinya misalnya mau mendapatkan income besar, ya sebenarnya tanam aja duren. Kemudian dengan pakai presisi apa segala macam, profitabilitasnya jauh lebih tinggi daripada dari sawit. Itu investmentnya bisa sampai 40 ROI-nya bisa sampai 40%. Wow. Iya. Lebih tinggi daripada blue chip company, saham barangkali ya. Ya, tapi ya bisa, tapi harus presisi tadi gitu, dan harus punya mindset-nya, harus punya stamina-nya gitu. Iya, benar. Mindset, stamina ya. Jadi teman-teman jangan lupa nih, habis ini ada Q&A. Kalau ngomongin agriculture challenge di Indonesia nih, Mas Zaki udah paling benar nih, karena udah bertahun-tahun mendapatkan banyak ini ya, Mas Zaki ya, challenge, nemu banyak masalah, dan pastinya juga Mas Zaki juga lagi susun banyak inisiatif untuk solve that challenge. Nah, sekarang kita balik sedikit ke Mas Yudi ya. Tadi kalau di video kan kayaknya ideal banget ya Mas Yudi ya, ada drone, ada gadget, ada laptop, ada yang bawa laptop ke peternakan pertanian gitu ya. Padahal mungkin di lapangan sendiri gap-nya kan mungkin banyak ya. Apakah itu network lah, apakah itu mungkin dari sisi listrik dan segala macam gitu ya. Kalau di mungkin pengalaman Mas Yudi sendiri pada saat setup tadi Ontelmu project dan segala macam, itu gimana untuk menginisiasinya atau fill the gap-nya Mas Yudi? Boleh cerita? Ya Mas Fajar, tadi videonya menarik banget sih ya. Jadi saya jadi kepikiran kalau memang petani bisa mengoperasikan drone itu kan canggih banget ya. Makanya sekarang kan kita kalau berbicara mengenai pertanian kan ya jangankan drone ya Mas ya, kalau mereka punya traktor gitu kan akan lebih cepat produksi, produktivitasnya sebagainya. Cuma nggak semua petani kan Mas mampu membeli traktor gitu kan. Seperti itu contohnya. Jadi memang untuk mendukung biaya produksi gitu kan ya di pertanian, setahu saya memang atau peternakan ya kita membutuhkan teknik pertanian yang modern gitu kan, perencanaan yang efisien, diversifikasi dan sebagainya. Terus juga kalau bisa kita memang bisa mengirimkan hasil pertanian itu langsung ke end user gitu kan. Ini kan salah satu dulu kalau nggak salah kenapa si Jack Ma tuh bikin Alibaba gitu kan, karena dia tuh kepengen dari daerah yang jauh di Cina bisa kirim satu apel gitu ya ke kota-kota besar. Itu kan idenya seperti itu Mas. Nah, kalau dari pengalaman saya di lapangan, saya pernah site visit di satu peternakan gitu ya di Belanda. Mereka itu memang berfokus untuk pengembangbiakan dari sapi dairy ya, sapi susu, sapi perah gitu ya. Nah, itu dia bekerja sama dengan salah satu vendor dari telekomunikasi gitu ya yang menggunakan teknologi Open RAN. Memang teknologi telekomunikasi ini masih luput dari dunia pertanian, dunia peternakan karena demand-nya itu kan masih belum terlalu besar Mas kalau di Indonesia atau di negara Asia Pasifik lainnya. Mereka masih menggunakan konvensional things lah ya. Jadi dari kirim terus nanti estimasi berapa lama dan sebagainya. Nah, kenapa saya tertarik gitu ya untuk mengembangkan solusi connectivity ini, karena dengan adanya internet gitu ya, dengan adanya wireless connectivity itu akan lebih mudah untuk para petani, peternak atau bahkan anak-anak muda yang memang biasanya punya solusi-solusi yang milenial gitu ya, yang up to date, yang bisa diimplementasikan nanti untuk membantu produksi dari pertanian.
Nah, petani peternaknya pasti tertarik karena mereka satu biaya operasionalnya menurun, yang kedua revenue profit mereka meningkat gitu kan Mas. Jadi ini sistem ekonomi SMA aja Mas ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu di situ mereka itu memang mengimplementasikan itu dari hulu ke hilir Mas. Jadi nggak hanya sekedar mengembangbiakan, tapi mereka juga menggunakan teknologi itu untuk mengirimkan ini langsung ke retailer. Jadi katakanlah Mas, tadi yang saya bilang mengenai leasing sapi, itu mereka sudah tahu kapan sapi itu siap potong dan ada berapa banyak sapi yang siap potong. Jadi diestimasi ketika peak season gitu kan, misalkan Natal atau mungkin kalau di Indonesia Lebaran Haji, mereka sudah memiliki stok gitu kan, stok sapi siap potong gitu Mas. Atau mungkin pas hari-hari besar gitu kan. Nah, ini juga mereka implementasikan ke teknologi rumah kaca, Mas. Nah, teknologi rumah kaca yang nantinya akan dipergunakan untuk ibaratnya mungkin ada petani, kan biasanya nggak semua lahan itu misalkan dari 100 hektar, 30 hektar tidak bisa ditanami gitu kan, Mas ya. Nah, mereka menggunakan solusi rumah kaca. Di situ rumah kacanya juga menggunakan teknologi IoT. Dan teknologi ini juga disupport oleh perusahaan besar seperti Bosch, Siemens, dan sebagainya, yang mereka memang mau turun gitu ya ke lapangan, membantu para petani mengidentifikasikan masalah mereka yang nantinya ditranslate menggunakan prototype yang bisa juga dijadikan suatu produk jadi ya yang nantinya mereka bisa jual lagi petani tersebut gitu Mas. Nah, ini satu-satunya bukan satu-satunya ya. Jadi salah satu solusi mungkin ya gimana caranya nanti kita bisa mengajak anak-anak muda gitu ya untuk turun ke bukan menjadi petani tapi lebih ke arah ya seperti judulnya hari ini kan Solver Society gitu ya, yang dimana ya mungkin dari pemerintah bisa ada kayak semacam grants atau mungkin nanti bisa dibungkus menggunakan hackathon ya atau mungkin dengan startup competition dan sebagainya gitu Mas. Yang intinya adalah mengajak mereka untuk membantu para petani dan peternak yang sudah terbiasa dengan proses yang itu aja gitu ya, dibantu oleh mereka yang memang memiliki teknologi expertise gitu ya. Bukan hanya teknologi tapi juga dari sisi bisnisnya itu kan sekarang juga sudah banyak channel-channel untuk jualan ya Mas, kayak di Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya. Tapi itu satu kita membutuhkan teknologi internetnya yang tidak hanya bergantung dengan operator yang ada gitu kan, karena mereka juga memiliki keterbatasan di sisi coverage gitu ya. Kalau kita ke daerah-daerah yang 3T gitu kan, itu kita pasti nggak akan punya sinyal gitu ya, punya paling cuma ada GSM. Nah, di sini saya secara pribadi menyarankan memang untuk teknologi-teknologi yang ada di lapangan yang belum dieksplor itu kita bikin dulu infrastrukturnya dengan menggunakan Open RAN. Solusi ini tidak mahal sebenarnya, tapi terbenturnya adalah kita membutuhkan spektrum frekuensi dari operator-operator yang ada, karena kan semuanya berlisensi dan sebagainya, seperti itu Mas. Ya. Berarti ini salah satu yang dilakukan di sana dan mungkin bisa possible juga di Indonesia Mas Yudi ya, karena memang secara teknologi available, tinggal mungkin kerjasama antar sektor ya, swasta. Exactly Mas ya. Bisa dilakukan. Bahkan korporat sekelas Bosch juga turun ke agriculture ya, kira-kira gitu maksudnya. Iya, betul. Memang mereka sudah ibaratnya melihat ini bukan lagi mereka berfokus ke smart city ya Mas ya, tapi ke smart agriculture, smart farming. Agriculture, smart farming. Betul. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, pertanyaan dapat ditanyakan secara private melalui akun Ikra. Ini udah ada banyak pertanyaan, nanti saya juga akan pilih ya. Mumpung ada Mas Zaki, Mas Yudi, kalau tadi terkait agriculture, itu udah pasti Mas Zaki udah melalang buana. Kalau kita ngomongin teknologi, nah ini Mas Yudi nih. Apalagi sekarang kita banyak referensi dari Jerman ya Mas Yudi ya. Oke, kita lanjut diskusi. Ada video cuplikan dari agenda kita pada akhir tahun 2020, tahun lalu, yaitu event Circle of Data Leaders dengan tema agriculture. Nah, ini berikut cuplikan ini.
kita itu hanya berdasarkan data atau berdasarkan teori pada zaman Belanda, hanya mengalihkan umurnya dengan potensinya saja. Sementara sebenarnya produksi itu adalah hasil atau integrasi dari input, meliputi pupuknya, kemudian meliputi cara perawatannya, meliputi cuaca dan sebagainya. Dan itu data itu tersedia semuanya. Ini alangkah bagusnya kalau data-data itu semua bisa dianalisa, kemudian dihubungkan dengan proyeksi produksi. Tentunya akan jauh lebih presisi. Harusnya panen raya itu menjadi saatnya petani-petani buah kita itu menikmati hasil setelah mereka menanam berbulan-bulan. Akan tetapi panen raya itu justru menjadi hal tidak baik buat kita. Kenapa? Harga buah menjadi murah. Petani banyak yang membuang-buang buahnya karena sudah terlalu murah, bahkan jauh lebih murah dari biaya-biaya produksi yang sudah ada, yang sudah dikeluarkan. Nah, ini menjadi pertanyaan kenapa ini menjadi peristiwa berulang yang belum berhasil kita selesaikan. Industri agriculture Indonesia menyumbang 14,5% dari Indonesia manufacturing sector, yang artinya kita bisa eksplor lebih besar lagi dengan teknologi IOF atau Internet of Food and Farm. Indonesia itu punya potensi aquaculture yang sangat luar biasa. Indonesia punya potensi sebesar 17 juta hektar lahan untuk budidaya. Itu dari open water atau seperti laut, marine aquaculture dan danau. Ada juga yang di kolam-kolam biasa, kolam air tawar, ada juga kolam-kolam tambak seperti itu. Mirisnya baru hanya 7% yang digunakan secara maksimal, yang baru kita kembangkan dan gunakan secara maksimal. Kita harus lihat fakta bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia ini tinggalnya di perkotaan saat ini. Dan diperkirakan tahun 2035 ada hampir 65% penduduk yang tinggal di perkotaan. Jadi inilah kenapa urban farming menjadi sesuatu yang sangat relevan untuk kita kembangkan bareng-bareng. Begitu online yang memanfaatkan data besar untuk mengambil keputusan, maka kita baru bicara 4.0. Oke, itu cuplikan dari acara kami tahun lalu dan ada beberapa cuplikan ya di YouTube kami, di YouTube IKRA. Dan tadi sempat disinggung beberapa statement seperti dengan data semua bisa jauh lebih presisi ya. Terus ada juga dilema dari beberapa case di agriculture seperti panen raya yang akhirnya malah membuat harga menjadi jatuh ya, sampai di bawah COGS atau modalnya dari petani ya, yang sangat miris sekali, dan banyak sekali aplikasi teknologi yang tadi juga di-share. Nah, saya mungkin bahas tentang kita sebutnya presisi marketing. Di dalam situ ada komponen digitalnya, ada proses digitalisasi pastinya, dan part ini ada juga peran-peran teknologi lain tadi sudah disebutkan. Mungkin saya coba sedikit balik tadi beberapa statement dari Mas Yudi tentang network ya yang perlu disediakan untuk kita bisa melakukan presisi marketing, gitu ya. Tadi ada beberapa istilah tuh, Mas Yudi, kalau boleh kita coba bahas lebih detail lagi ya, mumpung ada sesinya nih ya. Nanti saya akan coba bawa lagi nanti ke case agriculture yang akan dibahas bersama dengan Mas Zaki ya. Kalau tadi bahasan tentang network yang kita perlu setup nih, Mas Yudi ya. Sebenarnya tadi disebutkan open run ya. Itu apa sih Mas Yudi ya? Secara mekanisme ya. Apakah petani harus pasang semacam tower atau misalkan mereka harus setup semacam buat aplikasi atau apa gitu ya? In overview mekanismenya dari mulai adanya network, kemudian nanti adanya pengumpulan data sampai dikonsumsi petani, itu gimana ya manfaatnya, Mas Yudi? Iya, Mas Fajar, makasih. Jadi open run itu kan memang sekarang bisa dibilang udah menjadi, kalau di Eropa ya, menjadi kayak semacam pop culture ya Mas ya. Jadi selain AI dan 5G, karena sekarang kita kalau berbicara mengenai telekomunikasi itu kan pasti ada monopoli dari operator-operator seluler gitu kan ya, karena mereka memang memiliki license frekuensi yang dimana nanti penggunaannya itu based on their own intention gitu ya, yang menghasilkan revenue buat mereka sendiri. Nah, dengan menggunakan teknologi open run, kita sebenarnya bisa jadi operator sendiri gitu Mas.
Jadi ini memang diinisiasi dari US company yang mereka memang untuk memitigasi masalah yang sekarang bisa dibantu oleh internet gitu ya. Dengan cara lain adalah mereka harus menyediakan infrastruktur internet itu sendiri gitu kan. Nah, untuk internet sendiri itu kan bisa dibilang mahal Mas ya untuk menggunakan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Jadi katakanlah satu tower BTS itu capex-nya itu bisa mencapai 2 sampai 3 M. Nah, itu salah satu concern gitu ya dari kenapa use case yang memang tidak mendatangkan revenue besar untuk operator, mereka tidak akan langsung terjun ke sana, misalkan yang ada di Papua atau yang ada di Sumbawa seperti itu kan, kalau memang tidak ada ROI yang bisa dibilang tuh quick ROI lah buat mereka gitu. Nah, di sini Open Run itu memitigasi masalah tersebut Mas. Jadi Open Run itu kan based on open source gitu ya, di mana mereka menggunakan komunitas untuk mengembangkan teknologi tersebut. Jadi ibarat kata teknologi itu kita bawa dari pusat langsung ke simpul-simpul yang ada di daerah. Gitu. Jadi ini scaling up-nya akan lebih cepat dan investasi awalnya akan lebih murah karena hanya dengan menggunakan misalkan laptop gitu ya atau mini komputer itu nanti disambungkan dengan perangkat radio, kita bisa membuat operator network kecil sendiri, private network namanya Mas. Nah ini salah satu kegunaan dari teknologi 5G sebenarnya. Karena jujur aja kalau untuk keperluan horizontal use case seperti kayak sekarang Zoom, streaming, YouTube dan sebagainya, 4G itu udah lebih dari cukup Mas. Gitu ya. Jadi 5G itu memang digunakan untuk teknologi yang dimana membutuhkan data yang begitu besar dan latensi yang begitu kecil. Gitu ya. Jadi kebanyakan makanya 5G itu sasarannya untuk private network yang di Eropa ya Mas ya, untuk pabrik-pabrik, untuk private network, office dan sebagainya, yang dimana mereka memang membutuhkan idealnya itu latensi yang kecil, ya contohnya self driving car atau juga untuk kartu-kartu komunikasi dan sebagainya. Ini saya berbicara mobil karena di Jerman kan terkenal sebagai pabrik mobil ya Mas. Itu jadi itu yang nantinya akan kita coba kembangkan use case-nya di Indonesia dengan menghadirkan gitu ya presentasinya langsung ke para pengguna use case gitu. Jadi kalau kita lihat ke sekeliling kita kan sebenarnya banyak yang sebenarnya bisa kita handle gitu ya, tackle dengan menggunakan teknologi, tapi ketika kita mau mengimplementasikan AI, menggunakan data, satu lagi dari mana infrastrukturnya, apakah sudah siap atau belum. Nah, Open Run di sini bisa dimulai dengan biaya seminimal mungkin gitu ya Mas ya. Saya belum bisa bilang TCO-nya karena tergantung dari area geografisnya, tapi saya bisa bilang seminimal mungkin gitu ya, yang nantinya bisa di scaling up based on use case yang ada di lapangan gitu. Jadi contohnya tadi yang video sebelumnya, kita di Indonesia kan nggak selalu melulu musim bagus gitu Mas ya, kadang ada musim hujan dan sebagainya. Itu kan sekarang malah udah ada weather prediction yang menggunakan AI. Nah itu kan bisa juga nanti kita buat sendiri, ibaratnya reverse engineering yang memang sudah dibuat yang di US, tapi lagi-lagi ketika kita menggunakan predictive analytics, menggunakan closed loop teknologi, apakah infrastrukturnya ada? Nah saran saya gitu ya, sebagai salah seorang praktisi di dunia Open Run, kita sebenarnya bisa mengimplementasikan ini secara langsung, tidak hanya untuk mengcover katakanlah 1 hektar, 2 hektar gitu. Tapi juga kita bisa bangun untuk ratusan hektar gitu Mas. Jadi yang namanya fixed wireless access ya. Akhir-akhir ini saya juga sempat discuss gitu ya sama salah satu di sini ada bukan praktisi juga, jadi dia tuh salah satu pemerintahan gitu ya, tapi di bidang agriculture mengenai kebutuhan teknologi 5G untuk daerah di North Rhine-Westphalia. Nah, saya jelaskan kalau 5G itu sebenarnya kita tidak perlu lagi bangun infrastruktur gali tanah gitu kan, tanam kabel dan sebagainya yang justru malah merusak lingkungan, dan itu estimasinya malah akan lebih lama. Kita bisa menggunakan yang namanya FWA, Fixed Wireless Access, yang di mana itu
donornya itu bisa dari operator. Nah, ini akan jadi suatu hal yang sangat win-win solution buat kedua belah pihak, karena dari sisi operator mereka akan sangat senang ketika pipanya dipakai gitu ya Mas ya, karena kan pipa 5G begitu besar. Nah, dari sisi use case mereka juga akan sangat senang sekali gitu ya kalau misalkan 5G yang sekarang ada itu bisa mengcover daerah rural yang meskipun tidak ada penduduk di sana Mas. Seperti itu. Jadi operator tidak perlu membangun tower lagi, tidak perlu mengeluarkan biaya MM-an gitu kan ya. Tapi kita bisa langsung menawarkan ke mereka solusi yang nantinya bisa di-reuse gitu Mas. Ya. Thank you Mas Yudi. Jadi digitalisasi kan kalau di urban, di kota, orang kan mikirin langsung, oh kita bikin aplikasi ya, atau kita mungkin bikin satu proses yang bisa di-input secara streaming sehingga bisa langsung ditarik. Tapi kalau kita ngomong di rural ataupun di daerah yang lumayan jauh ya, salah satu enabler-nya adalah network infrastruktur ya, maksudnya yang tadi disebut yang open source ya. Karena kalau di dunia data, salah satu momentumnya kita kenapa jadi hype gitu ya, pop culture, karena pada 2005 ada open source juga tuh yang namanya Hadoop, Big Data dan lain sebagainya, sehingga bisa dipakai dan dieksperimen lebih banyak orang. Oke, tadi saya bahas mungkin lebih banyak teknologi nih dengan Mas Yudi ya. Tapi oke lah, teknologi kan berarti ibaratnya hampir lengkap ya Mas Yudi ya, tersedia, available ya. Nah saya mungkin nanya ke Mas Zaki, katakanlah teknologi kita coba parkir, oke kita sudah memahami bahwa potensialnya ada, jelas kita harus ada teknologi ya. Tapi kalau kita ngomong non teknis Mas Zaki ya, dengan berbagai macam aspek ya, regulasi, perencanaan, kemudian edukasi ya, keinginan masyarakat, ya motivasi, banyak lah, jadi banyak faktor lah, interconnected ya. Terus kemudian ada peran dari tengkulak lah dan segala macam gitu ya. Kalau saya bagi ya, misalkan government inisiatif kah, sektoral, swasta, peran swasta kah, atau masyarakat madani kah, atau mungkin dari sisi aspek edukasi universitas kah, segala macamnya. Kalau boleh memilih nih Mas Zaki satu ya, mana sih building block yang mau Mas Zaki ambil gitu ya, yang pengen dibenerin dulu nih. Ya. Banyak pasti interconnected, cuman satu blok aja. Di luar teknologi tadi. Kalau teknologi pasti begitu building blocknya udah lurus nih, wah teknologi udah bisa kita masukin. Tapi kalau dari sisi non teknis boleh Mas Zaki bisa punya pandangan. Susah. Kalau senang dikasih pilihan, jadi ya kalau pilihannya tadi pemerintah swasta, CSO atau masyarakat madani dan edukasi ya saya pilih edukasi ya. Karena dengan adanya edukasi si petaninya jadi punya pilihan apakah dia mau stay di sektor pertanian atau dia mau pindah, atau kalau dia mau stay pun dia akan jadi punya pilihan apakah dia mau yang tadinya dia hanya tahu cara bertani beras, karena edukasi mungkin dia bisa bertani komoditas yang lain, atau dia bisa naik jadi tengkulak, atau dia bisa naik menjadi mengolah pasca panen, atau dia juga belajar mengenai ilmu agronomi atau mengenai ilmu pertanahan. Kalau tadi yang dari Pak Yudi tadi, juga dari video sebelumnya, yang agak sedih juga di Indonesia itu mengenai kualitas tanah gitu. Ada kepercayaan yang mungkin juga gara-gara lagu lama gitu kan, tanah Indonesia tanah yang subur. Kita tancap di mana aja pokoknya terus tumbuh. Benar, tumbuh, singkong apa segala macam tumbuh. Tapi apakah produktivitasnya tinggi? Saya udah ke beberapa daerah ngecek dan ke setiap beberapa itu kan saya bantu gitu kan untuk mau nanam atau mau nyari mau nanam apa. Tanah Indonesia ya nggak sesubur seperti yang diperkirakan kalau kita pakai datanya, berapa di dalamnya nutrisinya apa aja gitu kan, pakai teknologi colok kita ukur nitrogennya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa, kemudian mikronutriennya dilihat, udah nggak subur gitu. Ada kepercayaan yang udah turun selama beberapa dekade ini ya, Indonesia dibilang ya tanah yang sangat subur,
Eh, tapi ya enggak, kalau misalnya udah pernah ke Jerman atau pernah ke Amerika gitu, di sana negara 4 musim itu nggak selalu dia bertani gitu. Di pas musim dingin dia nggak bertani, tanahnya bisa 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 istilahnya bisa sembuh lagi gitu. Di tempat-tempat kayak di prairie kayak di Amerika itu humusnya itu bisa 1 meter. Nah kita humusnya cuma berapa senti, dan itu pun subur karena tadinya kan dia hutan dan dia humusnya diganti. Begitu hutannya diganti dan nggak ada humus tambahan, nggak ada daun yang jatuh, nggak ada ranting yang mati, apa segala macam pohon yang mati, ya habis humusnya. Belum lagi curah hujan di Indonesia tinggi, jadi humus yang ada di atas tanah itu pun dihajar sama air pun hilang. Akhirnya apa? Jadi tanah-tanah pertanian di Indonesia harus dikasih pupuk. Nah, pupuk pun 70% itu yang dikasih hilang, tersapu air atau kena panas matahari gitu. Jadi ya andai kata ada datanya tadi, atau dibikin secara, katakanlah kita bisa punya 5G di satu daerah di pedalaman di katakanlah daerah Papandayan atau di daerah Magelang gitu. Pakai alatnya gitu bisa ada alat mekanisasinya sehingga setiap meter tuh ketahuan itu kesuburan tanahnya kayak apa, berapa kandungan nitrogennya, berapa kandungan mikronutriennya. Jangan-jangan nggak perlu dikasih pupuk. Atau misalnya kalau dikasih pupuk, jangan-jangan nggak perlu pakai pupuk pupuk inorganik, pakai pupuk organik aja cukup gitu, pakai pupuk kompos gitu kan. Nah tinggal tadi disambungin lagi tadi nanti dengan data dari peternakan, dari kotoran sapinya itu berapa lama mesti diproses, berapa apa campurannya, mikrobakterinya apa yang mesti dicampur kayak gitu-gitu. Nah itu data-datanya itu tuh belum ada dan kita nggak tahu gitu. Kemudian kalau kita bicara AI dan data itu tadi juga mungkin ke depannya yang kalau sekarang mungkin katakanlah anak komputer gitu yang ininya demand-nya lumayan tinggi, mungkin ke depan anak biologi yang demand-nya tinggi. Karena ya biologi yang baik katakanlah yang di hewani, yang di botani, yang di flora, yang di tanaman itu juga akan harus tahu gitu kan. Dan itu semua gimana caranya prosesnya itu kemudian terjemahkan menjadi algoritma, terus ketahuan gitu. Pupuk atau kompos yang dikasih hari ini 4 tahun kemudian dampaknya terhadap pohon kayak apa, dampaknya terhadap daunnya kayak apa, warna hijau daunnya seperti apa, kemudian nanti buahnya jadi seperti apa, berapa banyak, nutrisinya seberapa banyak. Nah, nutrisi yang nanti dimakan sama manusianya nanti juga dampaknya seperti apa. Nah, itu ya suatu hari nanti ya dalam waktu dekat ya anak biologi harus duduk sama anak komputer, bikin algoritmanya, kemudian ngukur itu semua, mikroba yang ada dalam tanah, proses yang ada di dalam pohon pisang, sampai pisangnya itu nanti dimakan kaliumnya gimana, sehingga orang yang mau lari maraton gitu, dia butuh makan berapa pisang dari produksi pisang katakannya di Magelang. Atau kalau tadi mau bikin di urban farming, dia mau bikin tanahnya khusus, nah itu ya si anak biologi sama si anak komputer yang harus bisa bikin gitu teknologinya, dan ya tinggal colok, oh ini tanahnya kalau mau nanam di atap rumah di Bintaro atau di atap rumah di Menteng gitu, atau di Depok gitu, karena mataharinya kayak gini, curah hujannya kayak gini, nah pohonnya bibitnya harusnya seperti ini, sehingga nanti tahu nutrisinya tuh seperti apa gitu pada akhirnya. Nah itu prosesnya banyak sekali dan ya bakal butuh teknologi yang luar biasa, dan kayaknya nggak akan bisa tergantung sama pemerintah. Itu ya balik lagi edukasi, universitas, dan ya mungkin in some part swasta akan lebih banyak berperan, dalam arti teman-teman yang hadir di sini kemudian pada bikin startup masing-masing, ya jadilah swasta yang berkembang. Yep, correct. Jadi kalau kita sering dengar ya ada orang yang bertangan dingin ya Mas Zaki ya, kalau nanam pasti subur gitu ya. Tapi kan itu orang punya sense, punya pengalaman, atau bahkan punya yang nggak dimiliki orang lain ya. Kalau orang lain nanam ya bisa jadi nggak tumbuh ya. Karena kan kalau kita lihat penuh misteri ya, kalau Mas Zaki tadi bilang ya, apakah kadarnya di mana tadi di
Papandaian mungkin beda dengan yang lain atau mungkin keasaman dan segala macam, dan itu nggak bisa asal tanam ya. Di beberapa sektor pasti kita harus ada precision tadi ya. Iya. Oke, mungkin saya coba berikan kesempatan nih ya, berikan kesempatan sekarang ke para audiens karena banyak sekali dan kayaknya saya perlu kasih 1 slot lagi tambahan. Tadi saya udah minta izin nih, kalau misalnya lebih dari 2 gimana nih nanya? Oke, bisa. Oke, saya akan coba kasih 3 slot pertanyaan. Terima kasih nih buat para panelis, Mas Zaki, Mas Yudi yang sudah sangat insightful. Sekarang kita akan move untuk memilih. Saya pilih 3 ya. Tadi plannya 2, sekarang saya pilih 3 karena saking banyaknya. Oke, sekarang saya pilih mungkin yang pertama dari, sebentar ya, saya baca dulu nih. Banyak ternyata. Oke, mungkin saya baca ini agak panjang ya, jadi mungkin Mas Yudi, Mas Zaki bisa take note beberapa poin. Dari Mas Wahyu ya. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Kebetulan saya berasal dari keluarga petani sehingga cukup familiar dengan bidang pertanian. Salah satu masalah yang saya amati di bidang pertanian adalah banyaknya petani di Indonesia ya. Khususnya di daerah saya yang termasuk ke dalam petani gurem ya. Atau petani dengan lahan yang minim, dalam kurung mayoritas petani padi, yang akhirnya antara kos dan hasil dirasa kurang menguntungkan. Gitu. Nah, barangkali itu menjadi salah satu alasan banyak orang desa yang notabene dulunya banyak di bidang pertanian beralih profesi pada bidang pada bidang yang dirasa lebih menguntungkan. Yang hendak saya tanyakan adalah gini, bagaimana kira-kira kita mengatasi masalah tersebut ya, dan kira-kira menerapkan ilmu data atau IT untuk case petani gurem tersebut bagaimana? Karena mungkin secara nalar penggunaan IT pasti menambah cost ya, barangkali tidak sedikit. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Sebelumnya terima kasih. Mungkin saya coba bantu mengklasifikasi pertanyaannya ya. Mungkin dari sisi bagaimana biar tadi proses pertanian atau tadi petani gurem ini bisa lebih menguntungkan ya dari sisi profitability skenario, barangkali mungkin buat Mas Zaki ya. Dan kemudian kalau misalkan possible menambahkan dari Mas Yudi ya, mungkin kalau dikatakan konteksnya ini adalah petani yang individual gitu ya, untuk menerapkan ilmu data atau teknologi itu gimana ya? Maksudnya apakah harus punya network atau segala macam, dan kira-kira cost efisiensi gimana nih? Artinya harus pertimbangkan cost-nya juga kan ya. Mungkin simpelnya adalah bagaimana untuk memulai nih kalau kita mau coba untuk scale up produksi di lahan yang individu ya, tapi mungkin masih dalam tahap uji coba lah kalau untuk masalah teknologi. Mungkin singkat aja dari masing-masing, boleh Mas Zaki dulu barangkali. Jadi untuk individual nih, petani yang mungkin kelompok-kelompok kecil gimana nih Mas? Ada saran singkat ya? Kalau solusi untuk individual kayaknya susah ya. Biasanya solusinya adalah dia kerjanya per kelompok gitu kan, kelompok petani gitu. Dan apakah si petani guremnya itu nggak punya skill lain? Sebetulnya butuh waktu juga ya. Maksudnya gini, jadi katakanlah dia hanya skillnya terbatas di petani beras, dan ini tadi pentingnya harus ada intervensi dari luar, katakanlah anak muda atau lulusan dari sekolah pertanian yang udah punya ilmunya, mungkin udah punya pengalaman sedikit. Ditambah juga tadi misalnya ada orang dari industrial agriculture gitu, katakanlah dari sawit, karet atau cengkeh atau apa itu kan. Ya dia masuk ke situ untuk ngasih best practices. Harusnya sih sebetulnya dari pemerintah itu ada yang namanya penyuluh, tapi nggak semua penyuluh pertanian itu punya biayanya gitu, karena kan dia harus cover segitu banyak. Nah,
Dan fungsinya tadi si penyuluh atau si mahasiswa atau si agronomis dari X company gitu datang untuk ngasih mereka skill tambahan selain juga skill yang udah di situ. Biasanya solusinya katakan dia ya petani gurem kurang dari 1 hektar biasanya lahannya. Gimana caranya income-nya itu lebih tinggi dari misalnya tadinya hanya 1 juta per bulan gitu bisa jadi 2 juta. Nah itu apa aja yang dia bisa tanam di situ gitu. Jadi udah nggak masanya lagi dan kebetulan juga sekarang udah nggak masanya lagi monokultur. Balik lagi ke zaman kearifan lokal yang dulu bahwa di dalam katakanlah ya 0,8 hektarnya dia itu ada 800 meternya itu dia harus ditanamin macam-macam tanamannya. Yang jadi juga akan lebih resilient karena tanaman yang satu kalau gagal masih ada tanaman yang lain. Di saat musim yang satu masih ada saat musim satu dia survive, ada musim yang lain. Ada contoh petani kopi yang lahannya kurang dari 1 hektar itu dia ada intercropping dengan tanaman rempah-rempah, ada vanilanya juga, ada kopinya, ada vanilanya, ada dia ngambil madu juga karena ada bunga kopinya, kemudian dia juga piara kambing. Dari kambingnya itu bisa untuk dari urinnya bisa untuk pupuk. Nah, kemudian kambingnya sendiri dikembangkan sehingga dia jadi bisa ada anaknya dan ada penghasilan tambahan. Yang jadi bisa naik penghasilannya dari 1 juta per bulan itu bisa naik jadi 1,8 juta per bulan. Itu ada case-nya di Malang kayak begitu. Selain itu juga kalau satu hal yang penting di petani gurem atau keluarga petani itu adalah pemberdayaan terhadap perempuannya. Kadang-kadang kalau pelatihannya hanya diberikan pada si laki-laki, itu nanti ilmunya itu turun ke perempuan hanya 30%. Sehingga waktu nanti suami dan istri mau mengambil keputusan untuk mereka investasi di lahan yang mereka miliki atau lahan yang mereka sewa, si perempuan bilang enggak karena dia pengetahuannya kurang, kita investasi ke makanan atau ke pendidikan anak atau ke yang lain gitu atau ke kesehatan. Nah, tapi kalau misalnya perempuan yang dilatih biasanya ilmunya itu 70% pindah ke suaminya. Itu dari kasus di Bali gitu. Nah, begitu perempuan punya ilmunya lebih daripada si laki-laki, saat mereka duduk bareng untuk mengambil keputusan, lebih banyak uang yang diinvestasikan di lahan yang dia sewa atau lahan yang dia miliki. Itu banyak faktornya di situ yang ini dan itu semua ya ada faktor data di situ yang bisa dikumpulkan dan sebaiknya pengumpulan datanya itu dilakukan basisnya adalah kelompok tani, jangan per satu petani. Thank you. Thank you nih Mas Zaki, komprehensif banget Mas Zaki jawabannya. Saya jadi mikir ini kayak Mas Zaki ini kayak dokter bisnis agriculture ya, semuanya udah kebayang ya ini ya skenario-skenarionya. Tadi bagaimana kita bisa resilience dengan cara diversifikasi ya, sama selayaknya investment barangkali ya Mas, portofolio kita diversifikasi, kemudian ada juga distribusi knowledge ya, biar bisa bisa resilience juga, dan tadi beberapa aspek lainnya. Thank you. Mungkin balik lagi ke Mas Yudi, pertanyaannya perlu diulang Mas Yudi atau enggak? Saya ada nyatet. Okay. Jadi mau nyambungin aja dari Pak Zaki tadi. Silakan Mas Yudi, silakan. Jadi sebenarnya memang saya setuju dengan pendapat Pak Zaki untuk adanya matchmaking gitu ya, atau speed dating antara orang yang jago di sisi teknologi dengan orang yang jago di sisi agriculture gitu ya. Perlu duduk bareng, perlu ngobrol, gimana bisa ketemu titik tengahnya, seperti itu ya Mas ya. Karena ini pengalaman pribadi saya juga ketika saya menawarkan teknologi ke peternak atau petani, mereka pasti udah pakai kayak semacam mosi tidak percaya Mas. Gitu kan. Mereka, wah ini kalau beli ini pasti tambah mahal, kalau ini berarti COGS-nya juga harus saya tambah, seperti itu kan ya. Jadi memang betul Mas. Jadi kalau menyambungin dari pertanyaannya tadi, kenapa ya salah satunya adalah diversifikasi pertanian gitu kan ya, bisa ditanamin vanila, bisa tanamin ini dan sebagainya, yang itu kan butuh kayak semacam kreativitas dari petani itu tersebut ya Mas ya, yang memang tidak semuanya bisa
ya perlu mungkin nanti ada pelatihan dan penyuluhan seperti yang tadi Pak Jaki bilang. Cuma kalau saya sih idenya itu memang dari pertanyaan tersebut tuh, ini kan ibaratnya gimana caranya meningkatkan penjualan gitu Mas ya. Nah sekarang kan kita kalau berbicara peningkatan jualan kan ada namanya SEO ya Mas ya, atau namanya digital marketing seperti itu. Jadi ini perlu juga ada pelatihan seperti itu Mas. Kan kita channelnya sudah banyak gitu ya Mas ya. Ada Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya. Ini kan gimana caranya membuat kemasannya itu bagus gitu ya. Rasanya enak gitu kan, kualitasnya juga bagus yang bisa jadi kayak semacam pembeda dari produk yang lainnya. Itu salah satunya. Jadi saya sih pikir untuk belajar digital marketing itu ya perlu gitu ya untuk para petani untuk mempromosikan produk-produknya di Instagram, di toko-toko online, dan bahkan ya kalau bisa kita juga nanti kalau memang Mas Fajar ada pelatihan, itu kan ada namanya bisnis akumen ya Mas ya, kalau di data MBA dan fellowship. Nah itu bisa juga disisipkan mungkin untuk petani khusus untuk menjual digital marketing. Mungkin bukan petaninya, mungkin anaknya gitu ya Mas ya. Karena kalau petaninya kan lebih paham bagaimana caranya memproduksi sebagai seorang produsen yang ingin menjual barangnya biar konsumennya tuh sampai dan merasa puas dan beli lagi gitu kan Mas ya. Jadi konsepnya ARRR itu kan ya, yang di startup seperti itu bisa diimplementasikan sebenarnya Mas. Itu. Jadi selain dari sisi teknologi, menciptakan suatu teknologi, bisa juga menggunakan teknologi yang sudah ada. Seperti itu Mas. Tapi lagi-lagi mungkin kendalanya adalah infrastruktur yang kurang memadai di lapangan. Jadi untuk menjangkau petani lebih jauh, ya bisa nanti dikondisikan minimal satu RW itu bisa tercover internet gitu Mas ya. Jadi entah itu menggunakan teknologi Open RAN atau menggunakan teknologi free wifi dan sebagainya, itu yang terpenting. Karena kalau saya pikirkan sekarang kita di kaum urban itu sudah bergantung selain dengan nasi tapi juga dengan internet gitu Mas ya, sambil makan nasi sambil makan internet, main internet gitu kan. Nah di situ ada ketergantungan gitu. Jadi bisa juga memanfaatkan ya iklan-iklan, atau bisa juga nanti ada kayak semacam barter gitu ya, ketika memang nanti petaninya itu petani gurem tadi gitu ya, memang pengen meningkatkan penjualan mereka, bisa ikut pelatihan yang ada dengan konsep barter, misalkan dibayar dengan beras 1 kilo gitu Mas ya, atau beras 1 karung gitu kan. Jadi tidak melulu dengan sistem pembayaran uang dan sebagainya. Dari situ juga nanti bisa berkembang jadi suatu alat tukar gitu ya Mas ya, antara ilmu dengan komoditas gitu Mas. Alright. Thank you Mas Yudi dari sama-sama Mas. Tadi statement adalah bagaimana kita bisa join force ya, multidisiplin. Jadi nggak bisa based on teknologi aja, tapi juga harus join dengan orang yang expert di bidang kontekstual di agriculture tersebut ya, Mas Yudi ya. Oke. Saya move ke 2 pertanyaan terakhir, tapi saya mungkin akan pisahkan. Ada yang buat Mas Zaki sama Mas Yudi, biar bisa jadi efektif ya. Saya mungkin balik sedikit lagi ke Mas Zaki. Ada pertanyaan dari Andia ya. Ini mungkin bisa dijawab secara singkat ataupun high level. Pemerintah menggaungkan food estate dengan contoh di Kalimantan Tengah gitu ya. Seberapa optimis narasumber terhadap keberhasilan food estate yang notabene dilakukan di bekas PLG atau lahan gambut, dan upaya apa yang dirasa belum dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan keberhasilan tersebut? Ini nanyanya pemerintah terus nih Mas Zaki ya, tapi kita disclaimer ya, ini bukan on behalf pemerintah, cuman pandangan dari Mas Zaki lah mengenai balik lagi ya sedikit bahasa. Kita tadi sudah sempat dibahas, tapi mungkin sedikit bahas lagi karena mungkin banyak yang tertarik. Silakan Mas Zaki. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Saya jawabnya agak netral aja gini. Indonesia udah susah udah dibilang sebagai negara agraris. Kalau misal, apalagi kalau ininya adalah kalau ukurannya adalah ekspor pertanian.
ekspor pertanian terbesar di dunia adalah Amerika, yang kedua Belanda. Gitu. Kayak kalau saya lupa Jerman nomor 3 eksportir terbesar di dunia. Nah, yang menarik Belanda. Belanda itu hampir seluruh, Pak Yudi nanti boleh koreksi saya. Belanda itu adalah negara yang mayoritas lahannya adalah lahan gambut. Kenapa dia punya kincir angin? Kincir angin itu sebetulnya dari teknologi dari tahun 1600-an, zaman mereka baru masuk Indonesia itu adalah teknologi untuk menguras air, untuk naik ke level naik yang lebih tinggi, akhirnya sampai dibuang ke laut, sehingga dia gambutnya bisa dikeringkan, kemudian mereka bisa bertani. Hampir semua orang pertanian atau dari Kementerian Pertanian atau orang pertanian yang dibawa ke Belanda, begitu dia lihat, lah Belanda ini kok gambut semua dan negaranya bisa jadi negara nomor 2 eksportir hasil pertanian terbesar di dunia, gila banget nih kan. Nah, kalau Belanda bisa, negara yang cuma secuil, yang lebih kecil dari Jakarta luasannya, kenapa Indonesia yang gambutnya juga banyak, kenapa nggak boleh? Gitu kan. Nah, itu yang jadi dasar berpikirnya kenapa waktu zaman Orde Baru dulu mau dibikin lahan 1 juta hektar, dan yang diambil juga itu engineer-nya itu juga dari Belanda atau dari Indonesia lulusan Belanda. Nah, cuman di dalam prosesnya pada waktu zaman Orde Baru waktu itu ada beberapa kesalahan teknis, sehingga kanal-kanalnya itu nggak jalan seperti yang teori-teori atau seperti yang sudah ada pengalaman di Belanda. Nah, padahal udah lebih canggih, udah nggak pakai kincir angin lagi gitu. Nah, sekarang mau diulang lagi karena ya ceritanya udah belajar gitu kan, dan udah pakai teknologi yang lebih baru lagi. Seberapa optimis? Kadang-kadang gini ya, saya punya pengalaman hampir 10 tahun di sawit. Untuk orang bisa kerja di pertanian, mungkin tadi kalau kayak Pak Wahyu tadi yang nanya punya pengalaman pertanian, nggak semua orang bisa bertani, bukan masalah tangan dingin aja yang kayak Pak Fajar bilang tadi, dia punya mindsetnya, punya stamina-nya nggak, gitu. Ya engineer, mereka belum tentu petani. Kemudian saya tahu ada beberapa konglomerat yang dia jago di real estate atau dia jago dijual di permolan gitu, jual barang-barang bermerek spesialisasinya. Terus pada tahun 2008 itu orang pada berbondong-bondong konglomerat masuk ke dunia sawit. Tapi karena dia nggak punya stamina-nya, mereka kaget gitu. Ternyata pertanian itu napasnya harus panjang. 7 tahun baru cash flow positif, 12 tahun baru break even point. Nah, do you have that? Apakah kita punya itu? Sama kayak yang misalnya mau kayak coba di food estate ini, apakah yang melaksanakannya punya stamina-nya enggak? Apakah dia engineer? Apakah dia memang orang pertanian? Apakah dia, kalaupun dia orang pertanian, dia punya stamina-nya dan punya ininya enggak? Dan bedanya, dan udah beda juga zaman sekarang sama zaman Orde Baru. Dulu sistemnya repelita dan 5 tahun panjang. Kita setiap 10 tahun udah, atau setiap 5 tahun ada pergantian, dan paling lama ya cuma 2 periode aja gitu. Nah, ya sementara ini adalah proyek-proyek yang sifatnya jangka panjang. Mudah-mudahan itu cukup memberi saya kembalikan Andia gitu. Dengan gambaran seperti itu, apakah optimismenya ada atau enggak? Ya, optimismenya harus konsisten, disiplin, dan jangka panjang ya Mas Zaki ya. Nggak bisa kita trialnya langsung expect return cepat gitu ya. Bukan jangka pendek, ya. Exactly. Oke. Saya mungkin move ke Mas Yudi ya. Ada pertanyaan dari Ari Budiman ya. Jadi pertanyaannya, Mas Ari ini mahasiswa nih, Mas Yudi ya. Kayaknya terinspirasi dengan Mas Yudi nih. Mas Yudi kalau lihat dari tadi implementasi teknologi sampai yang kita sebut agriculture dan precision gitu ya, mungkin sebutkan beberapa hal, mungkin 2-3 hal aja gitu ya, skill set apa sih yang perlu dikuasai, dipelajari kalau kita mengimplementasi teknologi dalam agriculture menurut perspektif Mas Yudi.
Silakan Mas Yudi. Iya, Mas Fajar, makasih. Akhirnya menjadi inspirasi juga setelah sekian lama ya. Jadi sebenarnya kalau berbicara masalah skill set ya Mas Fajar, kita kan menganut, kalau saya pribadi ya menganut prinsip berkolaborasi ya Mas ya. Maksudnya kita tidak bisa jago dalam semua hal gitu ya. Jadi ibaratnya sebagai seorang praktisi gitu ya di bidang teknologi, memang saya memiliki keahlian untuk di sisi telekomunikasi, wireless dan sebagainya, dan bagaimana juga nantinya bisa mengembangkan secara end to end gitu ya, arsitekturnya seperti apa, tapi implementasinya belum tentu saya bisa Mas Fajar, jujur aja. Makanya di sini kita memang membutuhkan yang namanya teamwork gitu ya. Mungkin dari sisi teknologi ya yang memang kita bisa skill set maksudnya ya, itu based on personal interest aja sih Mas ya. Jadi katakanlah memang kalau memang tertarik untuk bidang data, big data dan sebagainya, itu kan nanti bisa juga nanti belajar data science dan analitik, ataupun tertarik untuk mengimplementasikan langsung dari lapangan, mengoleksi dataset, itu bisa juga nanti menggunakan teknologi belajar IoT gitu ya. IoT itu seperti apa? Jadi dari sensor-sensor, POC menggunakan teknologi seperti Raspi atau menggunakan Jetson dan sebagainya, itu kan ibaratnya adalah blok-blok yang memang dibuild untuk menjadi suatu use case gitu ya Mas. Seperti itu. Jadi saran saya ya kalau memang pengen untuk ahli gitu ya, tidak usah ahli menjadi semuanya, tapi di salah satu bidang aja. Karena yang mungkin input dari saya gitu ya Mas ya, di Indonesia itu membutuhkan yang namanya uji coba lab Mas. Jadi tidak hanya ada di kampus, tapi memang uji coba yang ada di industri. Gitu. Nah, lab ini nanti bisa dijadikan, karena ini saya meniru apa yang ada di Jerman gitu ya. Di Jerman itu lab itu bebas dipakai siapa saja gitu ya. Untuk use case apa aja yang bisa mulai dari IoT, AI, 5G dan sebagainya. Dan dari situ yang akan merangsang anak-anak muda gitu ya, atau mungkin praktisi-praktisi yang memang punya ide-ide yang bisa langsung dibikin POC-nya gitu Mas. Jadi secara tidak langsung ini akan men-trigger misalkan tadi dari kita tertarik tuh untuk membantu para peternak karena mereka punya poin-poin seperti yang tadi saya jelaskan, yang nantinya bisa membantu mereka mengurangi biaya produksi gitu kan, juga memperpanjang napas mereka atau runway mereka agar ketahanan pangan itu bisa tercapai. Ya, seperti tadi contohnya yang lahan gambut itu kan memang sudah banyak, seperti di Belanda gitu kan, sudah ada use case yang sebenarnya bisa, kalau bahasa teknisnya tuh di reverse engineering Mas. Kalau bahasa sekolahannya tuh dicontek gitu ya. Jadi tidak perlu lagi membuat hal yang baru, tapi hal yang ada bisa kita reuse dan kita implementasikan. Yang penting kan adalah impact-nya, outcome-nya gitu Mas ya. Bukan dari output-nya apa jadinya seperti apa, tapi outcome-nya itu bisa bermanfaat, produknya bukan hanya untuk kita sebagai orang yang memang mengimplementasikan teknologi, tapi yang merasakan teknologi tersebut. Jadi teknologi itu tidak hanya sebagai fiction, science fiction gitu ya, yang ada di film-film, tapi memang jadi sesuatu yang konkret, yang bisa digunakan nanti, di-reuse oleh ya generasi berikutnya gitu Mas. Ya. Alright, thank you banget Mas Yudi ya. That's a very good statement yang terakhir dari Mas Yudi. Pemaparan dari Mas Zaki, Mas Yudi, mungkin kita harus akhiri nih sekarang karena mungkin sudah waktu yang sudah menunjukkan hampir pukul 9. Sekali lagi thank you pemaparannya Mas Zaki, Mas Yudi. Semoga apa yang tadi dijawab, dipaparkan bisa bermanfaat buat semua audiens dan bisa jadi bekal buat teman-teman yang tertarik masuk di bidang agriculture, dan kita dorong ya, artinya semoga ini bisa jadi inspirasi buat kita masuk ke sektor, kalau tadi Mas Zaki adalah sektor yang sangat seksi dan sangat possible berdasarkan cerita di use case sebelumnya yang tadi cerita Mas Yudi itu untuk bisa profitable. Oke. Sebelum kita tutup, kita foto dulu. Tapi ini untuk bersama speaker dan moderator, jadi mungkin saya akan coba hitung aba-aba, mungkin bisa di tag by Amira ya. Oke, siap Mas Fajar. Oke.
Oke, kita foto ya Mas Zaki, Mas Yudi ya. 1, 2, 3. Siap, thank you banget. Malam-malam kalau di Indonesia, kalau di Mas Yudi sore-sore ya, udah sunset kayaknya sekarang. Sekali lagi untuk para panelis, untuk forum ini, saya ucapkan terima kasih untuk semua audiens. Selanjutnya saya kembalikan ke Amira. Silakan Amira.